Hai semua, kembali lagi dengan saya, TOEFL with Andaya, ya, mengerjakan TOEFL dengan mudah. Sekarang kita sudah masuk strategi of TOEFL structure, strategi mengerjakan TOEFL untuk pemula, kemampuan bahasa Inggris dasar. Jadi strategi yang saya akan berikan ini bisa untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya masih baru belajar, jadi jangan khawatir, pakai strategi insya Allah akan mudah menjawabnya. Nah, contoh soal structure. Saya akan berikan contoh soal structure dulu. Kenapa? Karena saya takut memberikan strategi TOEFL ke kalian dan kalian belum pernah tes TOEFL dan belum tahu bentuk soal TOEFL. Strategi apa ini? Wah, malah bingung nanti. Nah, ini soal TOEFL-nya. Ya, perhatikan. Contoh soal TOEFL ini nanti ada 15 nomor seperti ini. Nah, ternyata kita tidak perlu menerjemahkan atau mengetahui artinya bisa menjawab. Perhatikan langsung di sini. Ini soal. Ini adalah sebuah kalimat. Ya. Dan kalimatnya dipotong, dihilangkan salah satunya. Nah, kalimat itu pasti komponennya subjek sama verb atau subjek sama kata kerja. Nah, ternyata yang dihilangkan tuh cuma antara subjek atau kata kerja saja, yang lainnya kadang nggak di tes. Contoh misalnya nih ya, was, ini kata kerja kan ya. Nah, subjek ini nggak ada nih, berarti yang hilang subjek. Kita cari di mana? Di bawah. Nah, cari di ABCD. Nah, cari mana yang subjek. Kenapa? Kan yang hilang subjek gitu. Nah, sebelum kita menjawab mana yang subjek, mana yang verb di sini, kalian kan belum tahu nih, kadang subjek seperti apa, verb seperti apa. Mungkin ada yang udah tahu. Nah, saya akan ajarkan dulu konsepnya. Nah, ini ada 4 ya. Langsung saja. Jadi yang pertama itu have no subject, nggak ada subjek. Cari subjek. Ya, seperti tadi. Terus soal kedua, misalnya contohnya nggak ada verb, have no verb. Cari verbnya yang hilang. Yang ketiga, have no subject verb. Nggak ada subjek sama verb tuh di soal. Cari subjek sama verb. Atau yang keempat, sudah ada subjek sama verb. Hindari, avoid. Hindari subjek sama verb. Jadi pilih yang bukan subjek sama verb. Nah, kalian juga harus wajib mengetahui jenis-jenis subjek sama verb. Kadang ya nggak bisa juga jawab kalau kalian nggak tahu jenis-jenis subjek verb. Baik. Nah, subjek. Perhatikan. Subjek adalah kata benda. Posisinya sebelum kata kerja. Ingat ya, kata benda sebelum kata kerja. Kalau kata benda setelah kata kerja itu namanya objek. Oke, sampai di sini ngerti ya? Subjek kata benda ada di awal kalimat sebelum kata kerja. Nah, ini contoh-contohnya nih. The sun, ya, benda. The car, ya kan? Nadine, nama orang. Student, ya. Car, mobil, benda. China, negara. Atau dinosaurs, hewan, itu juga kata benda. Ya. Nah, I, you, we, they, she, he, it, ini juga subjek. Oke, kalian udah tahu itu ya. Ini subjek. Yang berikutnya adalah verb, kata kerja. Kata kerja posisinya setelah subjek. Ya. Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Have, has, had. Nah, kata kerja have, has, had ini jika ada di soal nanti ini adalah kata kerja. Play, plays. Ya, kata kerja s, tidak pakai s. Misalnya eat, eats. Nah, keduanya adalah kata kerja. Kemudian cleaned, pakai ed. Bisa juga studied, visited, ya. When, itu kata kerja. Nah, ini yang sering keluar nih. Is, am, are, was, were, be, been. Ini dulu kita belajar adalah to be. Dan dalam bahasa Inggris ini juga bisa sebagai kata kerja atau verb. Ingat, subjek, verb. Dicatat atau difoto boleh, silakan diingat-ingat. Ini standarnya. Oke, kita mulai. Soal yang tadi ya. Ini kasusnya have no subject, tidak ada subjek. Verbnya ada nih, was. Tadi kan saya ajarin was verb. Nah, subjeknya berarti hilang. Nah, karena subjeknya hilang, cari subjeknya. Kita cari loudly.
Nah, loudly ini kan ada lilinya seperti carefully, beautifully, ya. Itu kata adverb namanya, ya. Pakai li. Kecuali Sally, Lily, Sugili, ya itu nama-nama orang beda lagi sih ya. And then in the morning, ya, in the afternoon, in the evening, at night, ya itu adalah kata keterangan waktu. Kemudian yang D ada the bells. Itu kata benda tuh, tetapi ada by di sini. Kalau ada kata benda, ada by atau for, ada in, ada on, ada preposisi, berarti dia bukan subjek. Subjeknya adalah say the phone. Karena the phone adalah kata benda. Ingat ya, ini ada subjeknya. Ini ada verbnya, subjeknya hilang. Cari subjeknya saja. Ingat. Yang kedua. Engineers. Nah, ini subjek nih. Udah clear sekali ini adalah subjek. For work. Waduh, work kata kerja nih. Kan work itu bekerja. Tetapi ada for. Berarti dia bukan kata kerja lagi. Kemudian on the. Sudah. Ini adalah kata keterangan. Jadi yang hilang adalah verb. Kita cari mana verb di bawah ini. Nah, kalian bisa langsung pilih saja yang kategori verb yang tadi saya jelaskan. Ini ada are. Are itu verb. Ada li-nya, next month keterangan waktu. Necessary bukan. Necessary bukan, berarti jawabannya adalah B. Oke. Good. Mudah kan? Jadi yang hilang verb, subjeknya udah ada, ini verb. Clear sekali. Oke, kita sekarang ke kasus ketiga, no subject, no verb. Kita perhatikan di sini, ini ada keterangan waktu ya. Nih in. Kemudian Alaska ini ada kata benda, tetapi kalau kata benda ini, Alaska itu nama tempat ya kata benda. Kalau Alaska ini kanannya ada kata kerja, berarti ini subjek. Ternyata setelah Alaska tidak ada kata kerja, berarti Alaska sebagai objek, ya. Nah, yang hilang adalah subjek sama verbnya, ya. Nah, kita lihat satu-satu karena yang hilang subjek sama verbnya, berarti kita cek satu-satu. A. Purchase the US. Membeli US. Kebalik, harusnya US dulu baru purchase, ya. To purchase the US. Ada to-nya, berarti itu bukan subjek. The US purchase of. Nah, nggak bisa juga. Ini baru cuma ada subjek. Yang D yang benar. The United States purchase Alaska. Nah, subjeknya ada the US. Subjeknya adalah purchased. Oke. Clear ya? Itu yang hilang adalah subjek verbnya. Ada lagi satu lagi. Ternyata di soal sudah ada subjek sama verb. Perhatikan pelan-pelan di sini. New England di soal ada subjek. Clear. Witnessed ada verb tuh, ya. Subjek sama verb sudah ada, tapi ada titik-titik. Berarti yang hilang bukan subjek, bukan verb. Caranya dengan menyingkirkan yang subjek sama verb atau menghindari. Coba kita lihat B. Occupies. Occupies itu kata kerja. They occupied itu juga subjek sama verb. It occupied them juga subjek sama verb. Ya, kan kita udah ada subjek sama verb. Berarti occupy salah, yang C salah, yang D salah. Jawabannya A. Occupation. Oke, ya. Baik, sekarang sudah jelas ada 4 konsep. Kita coba latihan subjek sama verb. Perhatikan nomor 1, Anda coba berpikir subjek and verb. Kita ketemu apa di sini? Newspapers. Ini subjek. Ya, sudah ketemu subjeknya. Kemudian, verbnya tak ada. Every morning and every evening keterangan waktu. Berarti kita pilih di ABCD-nya mana yang verb, karena yang verb hilang.
Nah, bisa Anda jawab langsung pilih yang langsung ada verb di sana. Wah, ini are. Are itu kan kata kerja. Selesai urusan, jawabannya adalah B. Tapi bisa juga satu-satu kita singkirkan. Ada delivery, ya itu bukan kata kerja. On time, regularly, jawabannya adalah are delivered. Verbnya adalah are. Oke, kemudian skill 2-nya, perhatikan. Di sini ada to Mike bla 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 is a big surprise. Nah, langsung saya jelaskan saja. Is di sini udah jelas-jelas verb. Nah, kenapa subjeknya hilang? Mike itu kan orang kata benda, berarti subjek. No, sebelum Mike ada to, namanya object of preposition. Jadi tidak ada subjek ya. Tuh, clear ya, subjek hilang ya. Subjeknya ada the party, ya, yang lainnya tidak nyambung, yang lainnya bukan kata benda. Oke, good. Sekarang kita coba latihan nomor 1. Saya akan berikan waktu 30 detik untuk Anda memikirkan jawabannya. Ingat, jangan diterjemahkan. Cari komponen yang hilang. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Udah dipilih ya? Kita cek. Paham nggak kalian yang saya jelaskan? Well, kita ada Mark Twain. Mark Twain itu nama orang. Ini adalah subjek ya. Kita cari the years after the Civil War. Tidak ada verb sepertinya. Subjeknya ada, verbnya hilang. Kita cari verb. Ingat, ing gimana ing? Ing bukan verb. He, ada he, udah ada Mark Twain, gak perlu pakai he lagi. Yang D juga ini apa ini? His call ini jadi kata benda ya. Nah, jawabannya adalah cold. Ya, udah, pasti betul Anda. Ya. Oke. Sekarang nomor 2. Saya beri waktu lagi 30 detik. Silakan Anda pikirkan yang hilang apa, yang sudah ada apa. Perhatikan dengan seksama. Oke. Ya. Early. Early nama orang bukan nih. No, early itu tren waktu ya, awal-awalnya dulu gitu, early. Terus ini jari apa nih? Jari kaki sepertinya. Oke, tidak ada subjek, tidak ada verb. Ya, subjek sama verbnya hilang. Nah, horses itu subjek. Butuhnya 2, subjek sama verb. Head horses, terbalik. Headnya harusnya setelah horses. Nah, jawabannya C ya. Horses having. Ingat, ing bukan verb. Ya, ing bukan verb. Nah, yang terakhir nih, latihan mengecek kepahaman Anda. Silakan. 30 detik. Oke. Kenapa? Jangan lama-lama, karena latihan menjawab cepat. Ya, baik, waktunya habis. Kita bacainnya bla bla bla. Grow. Wah, grow itu sepertinya kata kerja ya. Grow itu tumbuh ya. Itu kata kerja. Berarti yang hilang adalah subjek.
Tinggal cari subjeknya. Di sini ada above, tundra plants. Nah, ada above berarti tundra plants-nya bukan subjek. Nah, yang C ada are. Jangan dipilih are, kan udah ada verb grow. Ini ada for. Jawabannya adalah B, tundra plant. Well, itu dulu latihan-latihannya. Semoga kalian mengerti. Jika tidak mengerti bisa tanya lewat komen di YouTube atau langsung menghubungi saya. Dan nanti akan saya siapkan beberapa video lagi, dan videonya ada yang khusus untuk latihan saja dan pembahasan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan tetap bermanfaat.